Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, selamat pagi semua. Ya, selamat pagi anak-anak Ibu 11 IPS 2. Bagaimana kabar kalian hari ini, Nak? Baik, Bu. Baik, Bu. Ya, alhamdulillah. Ya, jadi alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat sehat dan diberikan kesempatan sehingga kita bisa bertemu tatap muka di Meet ini. Nah, sebagai ungkapan rasa syukur kita akan awali kegiatan kita dengan berdoa dan supaya aktivitas kita yang akan kita lakukan ini diberikan kemudahan serta kelancaran. Untuk itu, Ibu minta perwakilan ada yang bersedia, Nak, untuk memimpin doa? Satu orang saja, ada yang bersedia? Silahkan. Dan marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Jangan lupa untuk kalian mengisi absensi di Google Classroom. Nah, dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah masuk materi tentang sumber daya alam yang ada di Indonesia ya, Nak ya. Kira-kira masih ingat nggak pelajaran yang minggu lalu? Ada sumber daya alam apa saja yang terdapat di Indonesia? Sumber daya kehutanan, sumber daya benar. pertambangan, sumber daya kelautan, dan sumber daya pariwisata. Kemarin kalian juga sudah bisa menunjukkan persebaran di Indonesia di mana saja adanya ya. Jika pengambilan sumber daya alam itu terjadi secara berlebihan, tentunya akan berdampak bagi lingkungan. Contohnya, ada yang tahu? Bisa berdampak, terutama dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya apa, Nak? Banjir. Nah, pada kegiatan belajar kita selanjutnya, hari ini kita akan mempelajari lebih lanjut tentang sumber daya alam yang ada di Kalimantan Selatan. Dan kita hubungkan dengan fenomena banjir yang kemarin, jar kita hari ini. Nah, tujuan dari kalian belajar materi ini, Ibu harapkan kalian bisa peka terhadap lingkungan kalian, sehingga bisa mencari permasalahan apa yang ada di wilayah kita. Kalau kalian tahu permasalahan yang ada, tentunya nanti kalian juga bisa memberikan solusi dari permasalahan tersebut. Kan? Nah, untuk kegiatan belajar kita akan menggunakan model problem-based learning. Jadi nanti kalian akan mencari permasalahan yang ada di Kalimantan Selatan terkait dengan pengelolaan sumber daya alam. Nah, dari sini pengantar yang Ibu berikan, ada yang ingin ditanyakan, Nak? Nggak ada, Bu. Nggak ada ya, sudah jelas. Kalau sudah jelas, Ibu harapkan dengan belajar materi ini, kalian akan termotivasi, akan sadar akan arti penting dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Nah, silahkan dilihat tayangan video tentang banjir yang ada di Kalsel untuk mengingatkan kalian kembali. Salah apa yang terjadi dengan di Kalimantan Selatan sehingga bisa terjadi banjir sebegitu besar. Kemudian untuk daerah mana yang terdampak banjir kemarin itu hampir semua daerah, kabupaten, kota di Kalsel mengalami. Nah, seperti apa datanya nanti bisa dilihat di sini ya. Itu. Kemudian perbandingan penutup lahan di Kalsel. Kita lihat perbandingan ya. Ada 2 peta tahun 2010 sama 2020. Kemudian untuk peta wilayah pertambangan di Kalsel, tambang yang paling banyak itu yang warna hijau ya. Nah, lanjut. Nah, dari kegiatan kalian melihat video, kemudian tadi materi yang Ibu sampaikan tadi, selanjutnya kalian akan bekerja secara berkelompok. Untuk pembagian kelompoknya, Ibu bagi kemarin sudah ada yang siapa ya, Mahdalena, silahkan di-share ke grup, Nak ya, ke grup untuk pembagian kelompoknya. Kegiatan kelompok kalian nanti akan berdiskusi. Satu kelompok kan ada 5 orang yang sudah Ibu bagi ya, jadi kalian akan melakukan kegiatan diskusi dengan ini. Tugas diskusinya ada di sini, mulai dari A, B, C sampai dengan D. Nah, sebelum kalian menganalisis ini, kalian harus mencari data dulu tentang potensi dan persebaran
sumber daya kehutanan dan sumber daya pertambangan yang ada di Kalimantan Selatan. Nah, untuk kegiatan diskusinya kita akan lakukan di Google Classroom ya, Nak ya. Bagaimana, Nak? Apakah untuk penugasan kelompok ini ada yang ingin ditanyakan, disampaikan? Silahkan. Sekarang silahkan kalian diskusi di Google Classroom, tapi tetap stay di Google Meet juga. Jadi untuk koordinasinya, Ibu akan memantau diskusi kalian melalui Google Meet ini juga dan melalui Google Classroom. Bisa kan, Nak? Jadi silahkan kalian dari masing-masing kelompok cari permasalahan dari banjir yang ada di Kalsel dihubungkan dengan bagaimana pengelolaan sumber daya alam, terutama sumber daya alam pertambangan sama kehutanan yang ada di Kalsel. Jadi kegiatannya silahkan dimulai dengan mencari data dulu. Datanya dicari, potensi sumber daya alamnya apa saja, kemudian di mana persebarannya, potensinya berapa, yang lainnya gimana? Ada pertanyaan, Diki? Halo, Diki? Bisa Ya, Bu, tersambung? halo. Ya. Ada kesulitan kah, Nak? Enggak ada, Bu. Ya, tadi masuk Diki Alhamdulillah. masuk. Iya, alhamdulillah. Jadi bagaimana, Nak, datanya? Apakah sudah ketemu? Data sumber daya alam apa yang ada di daratan di Kalimantan Selatan? Sudah ketemu datanya? Sudah, Bu. Sudah ya. Untuk potensinya bagaimana? Potensi itu jumlahnya. Nah, berdasarkan data yang sudah kalian peroleh tadi berupa data potensi atau jumlah, kemudian persebarannya di mana-mana saja. Untuk kalian juga sudah mengisi forum diskusi tadi ya. Untuk selanjutnya silakan dianalisis. Ya, jadi dianalisisnya dengan kalian menjawab 4 pertanyaan yang ada di LKPD yang sudah Ibu kirimkan kemarin. Jadi dianalisis ada 4 poin. Menganalisisnya tentunya dilakukan secara berkelompok. Ya, silakan untuk menganalisis dari data yang sudah kalian temukan. Gimana, Nak? Apakah ada kesulitan dalam menganalisis data tadi? Ya, ini sudah banyak komentar di forum diskusi di Google Classroom. Hasil diskusi dari kelompok 1 yang A, curah hujan yang tinggi ditambah lagi sangat kurangnya resapan air, inilah yang menyebabkan banjir yang terjadi di Kalimantan Selatan. Iya. Ya, terima kasih banyak atas presentasi yang sudah dipaparkan sama Magdalena tadi. Presentasi yang luar biasa. Yang lainnya beri tepuk tangan ya. Beri aplaus untuk Magdalena. Presentasi yang sangat bagus sekali. Tadi sudah lengkap. Ada potensi persebaran. Bahkan juga dikaitkan dengan fenomena banjir. Nah, ada pertanyaan dari kelompok yang lainnya? Silakan. Untuk kelompok 2. Kelompok 2 siapa perwakilan yang mau mempresentasikan? Saya, Bu. Oh iya, Lira. Silahkan, Nak. Selamat pagi. Hasil diskusi kami yang nomor 1 dan galian industri. Kalau batu bara persebarannya banyak, beberapa diantaranya yaitu Kabupaten Banjar, kemudian Kota Baru, Tanah Laut, dan lain sebagainya. Wilayah banjir di Kalimantan Selatan pada tahun 2021. Yang paling parah itu terjadi di Kabupaten Banjar dan Tanah Laut. Kemudian kaitannya dengan pengelolaan sumber daya kehutanan, yaitu di sini tidak ada sepenuhnya penyebab banjir itu adalah curah hujan yang tinggi. Namun juga disebabkan karena kurangnya perpaduan antara manusia akan pengelolaan sumber daya alam di wilayahnya sendiri. Ya, silahkan, Nak. Silahkan untuk mempresentasikan. Iya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nina Selina. Persebaran wilayah terdampak banjir di Kalimantan Selatan sebagai berikut. Ada Kabupaten Banjar, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Hulu Sungai Utara. Hubungan antara penggunaan lahan dan banjir di Kalsel yaitu karena adanya pembukaan lahan, terutama di bagian kawasan hutan Kalimantan Selatan, yang kacau menjadi penyebab utama banjir. Terima kasih ya atas penampilan presentasi dari kelompok 5 ya. Nina, terima kasih. Magdalena juga, Lira juga, terima kasih sudah mewakili kelompoknya masing-masing untuk mempresentasikan. Nah, untuk yang lainnya silakan ditanyakan.
Dari hasil presentasi teman kalian tadi, silahkan ditanyakan, Nak. Atau mungkin mau memberikan tambahan, bisa memberikan kritik dan saran, menanggapi, silahkan. Ibu beri kesempatan. Bu, upayanya kita mencegah banjir lagi di kesehatan ini, yang supaya nggak terjadi lagi gimana? Iya, benar. Kita harus menghentikan aktivitas tambang atau ya. bagaimana, Bu? Ya, bagus sekali pertanyaan dari faktor alam. Curah hujan. Iya, benar sekali Wanda. Dari faktor alamnya yang yaitu apa Nak tadi? Pertambangan. Benar sekali. Penggunaan lahan tambang yang sangat luar biasa banyaknya. Oh iya, mau bertanya, silahkan. Kenapa banyak lubang habis galian tambang, banyak yang tidak diolah lagi atau direklamasi? Mungkin biayanya besar, Bu. Iya, benar sekali, Nak. Biayanya yang membutuhkan, biaya yang diperlukan untuk kegiatan reklamasi, untuk menutup lubang itu kan juga besar kan untuk menutup lagi. Begitu juga perlu waktu dan tenaga. Itu. Sekarang kita mulai membuat kesimpulan dari kegiatan belajar kita hari ini. Di sini kira-kira ada nggak yang bisa menyimpulkan dari kegiatan belajar kita hari ini, Nak? Silahkan. Kesimpulannya apa? Silahkan. Karena sebagian besar lahan di Kalimantan udah habis karena lahan pertambangan dan sawit itu. Iya, benar. Nah, dari penggunaan lahan tadi tentunya menimbulkan dampak berupa permasalahan bencana alam yang terjadi di Kalimantan Selatan. Bagi penduduk di Kalsel, kita harus ngapain? Menjaga potensi alam. Iya, benar sekali. Jadi kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam tersebut. Boleh mengambil, tapi tidak boleh berlebihan. Kemudian ketika pengambilan, jangan lupa kita juga untuk melestarikan. Dari kegiatan belajar tentang sumber daya alam ini, kira-kira ada nggak materi yang sulit menurut kalian? Di bagian mana kira-kira? Bagaimana? Tidak ada, sudah jelas ya. Nah, Ibu harapkan kalian bisa mempelajari, kemudian mengambil manfaat dari kalian belajar materi tentang sumber daya alam ini. Nah, Ibu harapkan nanti kalian ke depannya bisa memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Kemudian kalau di antara kalian nantinya jadi pejabat di Kalsel, jangan lupa untuk menerapkan kebijakan yang ramah lingkungan, terutama dalam mengelola sumber daya alam itu. Nah, kalau tidak ada yang ditanyakan untuk pertemuan selanjutnya kita masih ada hubungannya dengan pengelolaan sumber daya alam ya. Jadi minggu depan kita akan belajar materi tentang AMDAL sama prinsip pembangunan berkelanjutan. Ya. Nah, untuk Ibu mengetahui sampai mana, tadi kan kalian sudah sampaikan bahwa tidak ada kesulitan dalam belajar sumber daya alam. Nah, untuk mengetahui sampai mana pemahaman kalian, ada penugasan ya. Silahkan nanti dikerjakan di rumah, penugasan soal latihan untuk sumber daya alam, ada soal pilihan ganda sama soal isai. Nanti silahkan dikerjakan di rumah dan dikumpulkan pada pertemuan yang akan datang di Google Classroom. Itu. Jelas? Jelas. Nah, belum kita mengakhiri kegiatan belajar kita hari ini supaya jiwa nasionalisme kita tumbuh, ya kan? Sebagai warga negara, kita akan menyanyikan lagu nasional. Nusa bangsa dan Terima kasih atas kehadiran MIT kita hari ini. Semoga kegiatan belajar hari ini bisa memberikan manfaat. Kemudian apa yang kalian lakukan dicatat sebagai amal ibadah kalian ya. Dengan kegiatan ini bisa memberikan kemudahan jalan kesuksesan kalian ke depannya. Kita akhiri pertemuan kita hari ini. Tetap jaga kesehatan ya, Nak ya. Ya, kita ketemu lagi pertemuan yang akan datang. Ibu akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam.